warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tuberkulosis. Nah, untuk pengertian tuberkulosis sendiri, TB atau tuberkulosis ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular melalui percikan dahak. Untuk manifestasi atau gejala klinisnya, yang pertama itu batuk-batuk yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu, kemudian batuk yang biasanya disertai dengan darah, sakit pada dada yang disertai batuk, kemudian sakit pada dada ketika bernapas, selanjutnya turunnya berat badan secara drastis dan tiba-tiba, letih dan lesu, kemudian keringat berlebihan di malam hari, kemudian demam dan kehilangan nafsu makan. Nah, cara penularannya bagaimana? Cara penularan tuberkulosis ini melalui percikan dahak atau sputum ketika kita bersin. Kemudian hasil pemeriksaan BTA negatif ini dapat menularkan penyakit TBC. Infeksi ini akan terjadi bila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak pasien TB pada waktu pasien batuk, bersin, dan bicara. Ini dapat mengeluarkan sampai 1 juta percikan dahak atau droplet nuklei. Nah, hal-hal yang perlu diketahui tentang TBC, bahwa TBC ini tidak menular melalui berjabat tangan dengan penderita TBC, kemudian berbagi makanan atau minuman dengan orang yang menderita TBC, kemudian berciuman, menyentuh bagian toilet atau wastafel, dan memakai sikat gigi bersama. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, walaupun ini tidak menular melalui hal-hal seperti ini, tapi kita untuk personal hygiene itu kita harus menjaga setiap individu itu masing-masing gitu ya, jangan sampai kita berbagi. Kemudian orang yang menghisap kuman TB ini tidak serta-merta akan menjadi penderita. Hal ini tergantung dari yang pertama itu konsentrasi atau jumlah kuman yang terhirup. Selanjutnya lamanya waktu sejak terinfeksi, kemudian usia seseorang yang terinfeksi, tingkat daya tahan tubuh seseorang. Selanjutnya seseorang dengan daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya infeksi HIV/AIDS dan malnutrisi atau gizi buruk, ini akan memudahkan berkembangnya TB aktif atau sakit TB. Nah, kemudian kekebalan tubuh seseorang ini dapat menjadi lemah apabila yang pertama dia menderita HIV/AIDS, kemudian pernah terinfeksi bakteri TBC paling tidak 2 tahun sebelumnya, jadi infeksi berulang ya. Kemudian menderita diabetes karena mempengaruhi tubuh dalam melawan bakteri penyebab TBC. Kemudian sering mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tidak mendapatkan penanganan yang tepat pada kasus TBC sebelumnya, kemudian menderita penyakit kanker, sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kanker seperti kemoterapi, kemudian menderita penyakit ginjal yang sudah masuk tahap lanjut, selanjutnya mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan pada pasien yang baru melakukan transplantasi organ. Selanjutnya mengkonsumsi beberapa jenis obat yang digunakan untuk mengobati penyakit rematik, psoriasis, dan penyakit Crohn. Selanjutnya balita atau bayi baru lahir dan orang yang mengalami malnutrisi. Untuk epidemiologi TB, kalau kita bahas secara hostnya, untuk penyakit TBC ini adalah manusia, jadi semua orang dan golongan umur itu dia beresiko gitu ya, dan begitu juga dengan jenis kelamin, semua orang beresiko. Di Indonesia ini berdasarkan karakteristik penduduk, prevalensi TB paru ini cenderung meningkat dengan bertambahnya umur, pendidikan rendah, dan tidak bekerja. Untuk agennya sendiri ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Dia sejenis kuman yang berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron dan tebalnya 0,2 sampai 0,6 mikron yang digolongkan dalam basil tahan asam. Nah, ini kalau secara umum sifat-sifat kuman TB
Ini ada beberapa. Yang pertama, dia berbentuk batam, panjangnya 1 sampai 10 mikron dan lebarnya 0,2 sampai 0,6 mikron. Kemudian berwarna merah pada pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan ZM. Kemudian bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Zell-Nelson atau ZN. Kemudian memerlukan media khusus untuk biakan, antara lain Lowenstein, Jensen, Ogawa. Kemudian tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian kuman ini juga peka terhadap sinar matahari dan sinar UV, dia akan mati dalam beberapa menit. Selanjutnya, dalam dahak pada suhu 30 sampai 30 derajat Celcius, kuman ini akan mati lebih kurang 1 minggu, dapat bersifat dorman atau tidur ataupun tidak berkembang biak. Basil TB ini akan berkembang sempurna pada suhu 37 derajat Celcius dengan pH optimal 6,4 sampai 7. Nah, untuk membelah diri 1 sampai 2 kuman ini membutuhkan 14 sampai 20 jam. Nah, kemudian environment. Untuk environment, untuk lingkungan fisik rumah ini berhubungan dengan ventilasi, kemudian kelembaban, suhu, sinar UV, dan usia. Kemudian secara biologis ini berhubungan dengan kontak langsung dan berulang-ulang dengan hewan yang terinfeksi. Kemudian berhubungan juga dengan imunitas tubuh seseorang. Kemudian untuk sosial budaya ekonomi ini berhubungan dengan kualitas rumah, kemudian kepadatan rumah, jenis pekerjaan, gizi, pengalaman sebelumnya tentang TB, apakah dia pernah terinfeksi atau tidak, kemudian dan pelayanan kesehatan yang ada di daerahnya. Nah, untuk diagnosis TB sendiri, ini kita bisa melihatnya dari gejala klinis, kemudian pemeriksaan secara fisik, kemudian pemeriksaan bakteriologis, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan keluhan yang dialami si penderita. Kemudian untuk risiko komplikasinya, apabila tidak diobati, bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan berpotensi mengancam jiwa si pengidapnya. Nah, beberapa komplikasi yang mungkin terjadi, ini yang pertama bisa nyeri tulang punggung, meningitis, kerusakan sendi, gangguan hati, ginjal, ataupun penyakit jantung. Nah, untuk pengobatan ini melalui 2 fase, yaitu yang pertama fase intensif dan fase lanjutan. Nah, untuk pada umumnya lama pengobatannya ini 6 sampai 8 bulan. Nah, obat untuk fase intensif ini yang pertama adalah isoniazid atau H, kemudian rifamycin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Kemudian obat lini kedua ini adalah kanamycin, kemudian capreomycin, amikacin quinolone, sikloserin, ethionamide, para-aminosalisilat atau PAS. Nah, obat ini hanya digunakan untuk kasus yang mereka yang resisten terhadap obat, terutama TB multidrugs resistant atau MDR. Nah, beberapa obat seperti capreomycin, sikloserin, ethionamide, dan PAS ini belum tersedia di pasaran Indonesia, tetapi sudah digunakan pada pusat pengobatan TB MDR. Jadi memang tidak bisa dijual bebas gitu ya. Kemudian untuk pencegahannya bagaimana? Nah, untuk pencegahan primernya, yang pertama tersedianya sarana kedokteran, kemudian pemeriksaan penderita, pemeriksaan dan pengobatan dini bagi penderita, kontak suspek dan perawatan. Kemudian penyuluhan, selanjutnya menutup mulut ketika batuk dan tidak meludah sembarang tempat. Kemudian untuk pencegahan infeksi sendiri, ini cuci tangan dan menjaga kebersihan rumah, serta dekontaminasi udara dengan cara ventilasi yang baik. Selanjutnya imunisasi BCG, kemudian menghilangkan atau mengurangi kondisi sosial yang mempertinggi resiko infeksi, misalnya kepadatan hunian. Selanjutnya eliminasi terhadap ternak sapi yang terinfeksi TB bovino dengan cara menyembelih yang tes tuberkulinnya positif. Kemudian susu dipasteurisasi sebelum dikonsumsi. Kemudian lakukan upaya pencegahan silikosis pada pekerja pabrik dan tambang. Kemudian untuk pencegahan sekundernya,
Ini dengan cara pengobatan preventif, tindakan perawatan terhadap penyakit inaktif dengan pemberian obat INH sebagai pencegahannya. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara isolasi. Ini pemeriksaan kepada orang yang terinfeksi, pengobatan khusus TBC. Kemudian pemeriksaan bakteriologis dahak pada orang dengan gejala TBC. Kemudian melakukan screening dengan tes tuberkulin pada kelompok yang berisiko tinggi. Kemudian pemeriksaan fotorongsen pada orang-orang dengan tes tuberkulin positif. Selanjutnya pengobatan khusus. Nah, untuk pencegahan tersiernya bagaimana? Untuk pencegahan tersier ini meliputi tindakan mencegah bahaya penyakit paru kronis karena menghirup udara yang tercemar debu para pekerja tambang dan pekerja di pabrik semen dan lain sebagainya. Kemudian rehabilitasi. Oke, selesai. Terima kasih.